di mana kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre misteri thriller dengan judul Level 16. Menceritakan di mana sebuah sekelompok wanita yang hidup di sebuah tempat tertutup semenjak bayi hingga mereka dewasa. Jadi mereka tak tahu apapun tentang dunia luar. Langsung saja kita mulai ulasan alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa wanita berseragam menonton sebuah tayangan di televisi. Kemudian malamnya mereka tertidur dengan waktu sudah terjadwal. Ada seorang wanita bernama Vivian tak bisa tidur. Pelan-pelan ia buka kayu tempat tidurnya. Di sana ia mencoret papan itu sebagai tanda, entah itu untuk apa. Besoknya, rutinitas kembali dimulai. Di sebuah ruangan, datang seorang wanita bernama Brixie. Brixie memberitahu kalau ada 3 orang yang akan naik level menjadi level 16, yaitu Rita, Ava, dan Vivian. Kini mereka mendapatkan teman baru di sana. Di sana ia ketemu seorang kawan lamanya di level 13 bernama Sofia. Tapi hubungan Sofia dan Vivian tak begitu baik, karena ketika mereka di level 13, mereka pernah berselisih. Sekarang rutinitas yang baru kembali dimulai. Besoknya di level ini mereka disuruh untuk meminum sebuah vitamin. Kemudian setelah itu mereka semua makan. Mereka semua memang sudah berada di sana semenjak mereka bayi. Jadi mereka tak mengetahui dunia luar itu seperti apa. Mereka hanya disuruh patuh aturan yang berlaku di sana, untuk tidak marah dan untuk tidak berbicara dengan nada tinggi. Sampai akhirnya mereka akan diadopsi oleh keluarga kaya dan akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Itulah yang mereka semua tahu. Suatu hari Sofia menghampiri Vivian. Di sana ia memberitahu sesuatu yang jelas membuat Vivian sedikit kaget. Sofia bilang, "Jangan sampai kau minum vitamin." Sekarang mereka semua meminum vitamin itu, lengkap dengan CCTV di depannya yang melihat ke arah mereka. Jelas di belakang itu semua ada seseorang yang mengawasi mereka. Setelah itu Vivian ke kamar mandi. Di sana ia buang vitamin itu. Ia mengikuti apa yang disuruh oleh Sofia, meskipun ia tak yakin apa yang dilakukannya benar atau salah. Malamnya, Vivian kembali tak bisa tidur, tapi yang lain sudah tidur dengan begitu lelap. Tak lama Sofia bangun dan menghampiri Vivian. Ia menjelaskan mereka tak akan bangun, karena mereka meminum vitamin itu. Bukan hanya itu, ia menjelaskan kalau sebentar lagi Brixie dan penjaga akan datang dan membawa salah satu dari mereka. Kalau kau terpilih nanti, pura-pura tidurlah. Sialnya, Vivian terpilih. Ia dibawa menuju sebuah ruangan oleh penjaga. Bukan hanya Vivian, di sana ada 2 orang yang dibawa oleh penjaga itu. Tak lama kemudian, ada pasangan suami istri yang sudah tua datang. Dan akhirnya, mereka memilih teman Vivian. Vivian pun dikembalikan ke tempat tidur. Sekarang, penjaga itu membawa yang lain. Setelah mereka keluar, Sofia langsung menghampiri Vivian. Di sana Vivian memberitahu kalau mereka harus pergi dari sana. Tapi sayang, penjaga kembali lagi dan sekarang mereka memilih Sofia. Untung saja tak lama Sofia dikembalikan lagi ke kamar tidurnya. Besoknya adalah hari yang mereka tunggu-tunggu, karena mereka akan nonton sebuah film di sana. Jelas itu adalah film yang ditonton sudah berulang-ulang kali sama mereka. Jadi mereka sudah hafal setiap dialog maupun adegan-adegan di dalam film itu. Malamnya Vivian dan Sofia kembali bangun dan di sana Sofia menceritakan semuanya. Kalau ia memang sudah semenjak berada di level 13 tidak meminum vitamin itu. Jadi setiap malam ia tahu betul apa yang terjadi. Karena ia sama sekali tak tidur. Kemudian Sofia kembali menjelaskan sesuatu yang membuat Vivian terkejut. Setiap malam ketika semua sudah tertidur, seorang penjaga datang sendirian ke kamar mereka. Di sana penjaga itu menyentuh semua bagian sensitif dari wanita. Penjaga itu menyentuh semua wanita yang ada di kamar itu, termasuk dirinya dan Vivian. Jelas itu membuat Vivian menjadi semakin yakin untuk pergi dari sana. Tapi satu-satunya cara untuk membuka pintu adalah dengan kartu yang dimiliki oleh setiap penjaga. Suatu hari Sofia menghampiri Vivian ketika ia sedang menjalankan tugas. Di sana ia memberitahu kalau ia bisa mengambil kartu itu
ketika penjaga datang di malam hari untuk menyentuh mereka semua. Tapi teman Vivian yang bernama Ava merasa apa yang dibicarakan Sofia dan Vivian tidak baik. Jadi ia putuskan untuk melaporkan itu ke Brixie. Mereka semua langsung disuruh untuk berkumpul oleh Brixie, dan Vivian langsung dibawa olehnya dan dimasukkan ke dalam ruangan yang begitu sempit dan gelap. Di sana Brixie berkata, "Jadilah wanita yang patuh dan ramah." Malamnya, benar saja penjaga itu datang sendirian masuk ke dalam kamar mereka. Dia membuka selimut salah satu dari mereka. Dari belakang Sofia langsung mengikatnya dengan tali dan menarik penjaga itu. Ia lari langsung dari sana. Tapi penjaga itu dengan cepat memukul Sofia. Untung saja, Sofia berhasil memukul penjaga itu dengan setrikaan yang ada di sana. Ia langsung mengambil kartu dari penjaga itu. Ia datangi di mana Vivian berada. Saat ingin membebaskan Vivian, alarm langsung menyala. Sofia langsung berlari meninggalkan Vivian sendiri di sana. Ia tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Besoknya mereka kembali dikumpulkan. Brixie bilang kalau Sofia menjadi pengkhianat dan mencuri kartu dari penjaga. Dan kartu itu ia berikan kepada salah satu dari kalian. Tapi tak ada satupun yang mengaku. Bahkan sebenarnya Vivian pun tak tahu di mana kartu itu. Alhasil, sekarang masing-masing dari mereka akan dihukum satu persatu setiap hari sampai ada yang mengaku di mana kartu itu berada. Sebelum mereka tertidur, Brixie memberikan mereka satu persatu vitamin. Tentu saja itu bukan vitamin, tapi hanya obat bius agar mereka tertidur. Malamnya saat semua sudah tertidur pulas, Vivian berusaha untuk tetap sadar. Ia lawan obat bius itu. Ia tahu ia harus segera pergi dari sana. Ia coba cari di mana kartu itu Sofia simpan. Ia buka bantalnya tapi tak juga ada di sana. Kemudian, akhirnya kartu itu ketemu di belakang papan tempat tidurnya. Ia buka pintu kamar tidurnya, tapi sayang, kartu itu tak berhasil membuka pintu itu. Mungkin kodenya sudah dirubah sekarang. Vivian pasrah, tapi kemudian ia mencoba membuka baut dari pintu menggunakan kartunya. Untung saja Vivian berhasil. Memang ya, dalam keadaan terdesak, apapun pasti bisa dilakukan. Kemudian Vivian menghampiri Brixie berada. Di sana ia menanyakan keberadaan Sofia. Brixie pun memberitahu keberadaan Sofia. Tapi setelah itu ia langsung menyerang Vivian untuk membiusnya. Untung saja dengan cepat Vivian berhasil menghindar dan memukul Brixie dengan lampu. Vivian pun langsung membius Brixie. Sekarang Vivian berhasil keluar. Di depannya ada pintu yang bisa langsung menuju keluar dari tempat itu. Di sana ia melihat bulan untuk pertama kalinya. Tapi pelan-pelan ia sadar kalau ia harus menyelamatkan Sofia. Ia pun langsung turun ke bawah mencari keberadaan Sofia. Di bawah pelan-pelan ia cari Sofia. Keadaan di sana begitu hening dan gelap. Sampai akhirnya ia pun berhasil menemukan Sofia. Sofia merasa bersyukur akhirnya Vivian mencarinya. Tapi tangannya terikat. Vivian langsung menemukan sebuah tempat di mana di sana ada sebuah pisau untuk menggunting ikatan Sofia. Ternyata tempat itu bukanlah sebuah tempat biasa. Di sana ada 3 jenazah. Salah satu dari jenazah itu ternyata adalah Rita, teman mereka yang dibawa oleh penjaga itu untuk sebuah hukuman. Pelan-pelan Vivian buka kantung jenazah itu. Ketika dibuka, Sofia langsung teriak, begitupun Vivian yang kaget bukan main. Di sana mereka berdua melihat jenazah Rita dengan kondisi di mana kulit wajahnya sudah hilang. Sekarang Vivian dan Sofia sudah bisa untuk pergi dari sana. Tapi ketika sudah di depan pintu, Sofia ingin kembali lagi ke dalam sana dan menolong teman-temannya yang lain. Jelas saja Vivian tak mau ikut dengan Sofia, karena hal itu akan sia-sia saja. Yang ada malah membuat mereka berdua gagal untuk pergi dari sana. Tapi Sofia tetap pergi. Vivian akhirnya menunggu Sofia di sana. Sofia masuk ke dalam kelas di mana di sana terdapat wanita dengan level di bawahnya. Ia menyuruh mereka semua untuk membangunkan yang lain dengan dalih ia merupakan suruhan dari Brixie. Di depan pintu Vivian melihat penjaga masuk ke dalam sebuah ruangan. Ia ikuti penjaga itu. Di sana ia masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat televisi. Ia sentuh televisi itu, lalu TV itu memutarkan sebuah video di mana itu membuat Vivian tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan selama ini. Ternyata
Apa yang mereka janjikan tentang adopsi itu bukanlah sebuah kebenaran. Mereka semua hanya menginginkan kulit wajah mereka yang masih muda untuk dijual ke orang-orang kaya, di mana itu akan membuat para wanita yang sudah tua akan terlihat muda. Sofia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka tak percaya apa yang Sofia ceritakan. Kemudian tak lama Vivian datang membawa Brixie yang masih setengah sadar. Tapi mereka semua tetap tidak percaya. Lalu kemudian Vivian menemukan sesuatu di leher Brixie, yaitu sebuah sambungan kulit. Ternyata Brixie adalah salah satu dari orang-orang yang mengganti wajahnya agar terlihat muda. Akhirnya mereka semua percaya. Sekarang Vivian membawa Brixie ke sebuah tempat di mana dulu ia pernah dikurung di sana. Tak lupa ia pun berkata sesuatu yang sama dikatakan oleh Brixie pada waktu itu. Jadilah wanita yang patuh dan ramah. Mereka semua sekarang pergi ke pintu di mana pintu itu menuju keluar. Ketika pintu itu dibuka, alarm langsung berbunyi dengan keras. Mereka semua langsung berlari berhamburan pergi dari sana. Mereka berpencar. Masing-masing dari mereka terlalu takut untuk ditangkap. Vivian dan Sofia berhasil masuk ke sebuah gudang. Mereka berdua sembunyi di sana. Paginya, seseorang mendobrak pintu itu. Ternyata itu adalah seorang polisi. Mungkin teman-temannya yang berpencar itu berhasil selamat dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Sekarang, Vivian dan Sofia berhasil sepenuhnya selamat untuk menatap kehidupan yang sebenarnya. Lalu, film pun berakhir. Gimana menurut kalian? Apa yang kalian bisa ambil dari cerita di atas? Mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang apa yang saya dapatkan dari film ini. Sebenarnya, semua perempuan itu cantik dengan caranya masing-masing. Tak peduli latar belakangnya kayak gimana, tak peduli warna kulitnya apa. Tentu saja, cantik tidaklah melulu masalah fisik, tapi bisa dari hati dan pikiran.